Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara-saudaraku dimanapun saat ini berada, yang mestinya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi keberkahan, kesehatan, juga kita masih diberi nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk saudara-saudaraku yang seiman maupun yang tidak seiman, berbeda pun, salam sejahtera. Jadi di sini kita sedikit berbagi tentang apa ya, untuk karena di dalam tubuh kita ataupun di dalam diri kita kadang adanya sifat energi yang negatif ya, yang buruk. Jadi saya sedikit berbagi. Jadi energi negatif itu bisa berpengaruh pada suasana hati ya, maupun juga perilaku ya, saudara-saudaraku ya. Sifat energi negatif itu bisa mempengaruhi suasana hati maupun perilaku, bisa membuat hidup kita juga ya, bisa juga jadi sulit ya, bukan ada sedikit pengaruh ya. Juga karena ada kalanya kita manusia ya mengalami emosional yang tinggi, yaitu adanya gelombang dalam diri kita ya, yang membuat hati dan pikiran itu ya, kadang berpikirnya buruk, saudara-saudaraku ya. Jadi di sini saya sedikit berbagi ya. Jadi di sini bisa kita menggunakan, di sini saya ada satu jeruk ya. Ini jeruk nipis ya. Tuh. Tapi kalau bisa diusahakan ini yang kampung lah, jadi jangan yang besar ya, kecil yang kampung ya. Jeruk nipis ini. Ini bisa digunakan untuk pembersihan dari sifat-sifat energi negatif ya. Energi negatif yang kadang energi negatif tersebut ya, jadi mempengaruhi sifat, mempengaruhi perilaku yang buruk, juga suka berpikir yang tidak baik seperti itu ya. Nah, jadi itu. Ini bisa kita menggunakan dengan media jeruk nipis ya. Tuh. Juga pun ya, dari pengaruh-pengaruh bangsa-bangsa goib ya, jadi mungkin kita melewati tempat tersebut, tempat itu dibilang mungkin angker lah ya. Jadi angker ya, juga mungkin kita dari hutan atau dari mana ya. Jadi adanya sifat kekuatan ataupun energi negatif yang melekat di diri kita, dan itu mempengaruhi ya
saudara-saudara pemekaru ya. Nah, jadi kita bisa gunakan dengan media jeruk nipis ya. Jadi di sini ya, jadi sedikit berbagi ini ya, ini sedikit bagi kepada saudaraku ya. Jadi ya kita bisa buat seperti ini. Coba. Nah, jadi kita belah seperti ini ya. Jadi kita belah 4 ya. Coba. Juga yang satu lagi ya, saudara ya. Mudah-mudahan saudara-saudara semua dalam keadaan sehat ya. Jadi ini jeruk nipis. Jadi untuk itu kita bisa untuk pembersihan diri ya dari energi-energi negatif. Jadi karena energi negatif itu bisa berpengaruh kepada sifat perilaku yang buruk ya, saudara-saudara ya. Jadi juga bisa ada gangguan dari makhluk goib ya. Jadi kadang kita lewat di tempat-tempat tertentu yang mungkin tempat tersebut mungkin dibilang angker ya, tapi kadang kita lewat suka panas, mungkin merasakan berat. Terus juga mata juga kita terasa mau tidur terus gitu kan. Itu bisa ya dilakukan dengan media jeruk nipis. Jadi jeruk nipisnya tadi saya sudah jelaskan. Jadi kita buat seperti ini ya. Kita buat seperti ini. Jadi kita jangan sampai habis ini. Jangan sampai habis. Nah, ini 1, 2 juga kayak gini ya. Nah, itu ya. Jangan sampai habis. Juga yang ketiga. Setelah selesai, kita tambahkan garam. Jadi garam ini kita cari garam yang gede ya, yang besar. Jadi buat 3 biji ya. Jadi garam ya. Buat saudaraku yang muslim ya. Jadi setelah dimasukin di dalam mangkok jeruk sama garam tadi ya, kita ambil wudhu dulu. Jadi ambil wudhu dulu dalam keadaan bersih ya. Kita bacanya apa? Jadi bacaan itu ya yang kita harus baca. Kita Bismillahirrohmanirrohim ya, itu ada 7 kali ya. Jadi Bismillahirrohmanirrohim, Bismillahirrohmanirrohim, Bismillahirrohmanirrohim 7 kali. Setelah Bismillahirrohmanirrohim ya, jadi kita ada tujuan. Jadi kita melakukan sesuatu, kita melakukan ini pasti ada tujuan. Untuk apa tujuan kita? Itu niat ya, niatkan ya. Setelah Bismillahirrohmanirrohim 7 kali, kita sambung dengan Al-Fatihah 7 kali. Di Al-Fatihah 7 kali. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Buat 7 kali ya. Setelah kita ambil wudu, kita sudah bacakan ya. Jadi proses kita nih, kita buat mandi. Jadi saudara buat mandi. Mandinya itu sebelum menjelang subuh. Jadi sebelum subuh itu kita mandi dengan menggunakan media dengan bacaannya Bismillahirrahmanirrahim 7 kali, Al-Fatihah 7 kali ya. Itu dibacakan dulu ya. Misal kita mandinya nanti subuh. Jadi nanti subuh ya, kita sholat, setelah sholat isya ya dalam keadaan bersih kita bacakan ya. Kita bacakan nanti subuh bisa kita mandikan. Bisa kita mandikan subuh ya. Jadi setelah kita bacakan ya, nanti pas mandi itu air ya, jadi airnya itu buat secukupnya ya. Jadi buat apa tuh ya, mungkin tempat yang secukupnya ya. Gitu. Tapi bisa ya, buat tempat secukupnya ataupun di ember ya kan. Kalau mungkin di bak ya terlalu besar ya, jadi airnya terlalu banyak ya. Bisa dilakukan tapi airnya jangan terlalu banyak gitu ya. Di tempat lain atau di bisa gitu ya. Bisa dilakukan air secukupnya. Ya. Jadi saat mandi ya, yang kita lapaskan selawat di dalam hati. Selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad terus ya, teman. Jadi kita siram perlahan, kita guyur perlahan. Kita guyur perlahan. Tuh.
Setelah selesai mandi, ya, mandi itu sebelum subuh kan, jadi sebelum azan ya kita bisa mandi. Setelah kita mandi, ya, kita bisa ambil wudhu, kita laksanakan sholat subuh. Itu lebih baik, ya, saudara-saudaraku ya. Terus juga untuk saudara-saudaraku juga yang non muslim ya bisa dilakukan ya. Jadi bisa dilakukan media tersebut ya dengan niat ya, dengan kepercayaan masing-masing ya, dengan niat tujuan itu ya. Mandinya pun sama ya, mandinya sama sebelum menjelang subuh ya, bisa dilakukan ya. Insya Allah pun ada pengaruh-pengaruh yang negatif ataupun dari pengaruh gangguan-gangguan sifat-sifat kegoiban yang coba mempengaruhi hati dan pikiran kita ya. Saya sedikit berbagi pada saudara-saudaraku ya, karena berbagi itu indah tuh, ya. Jadi bukan saya merasa indah, jadi berbagi itu indah ya. Jadi bisa dilakukan ya. Apakah dilakukan itu cukup satu kali? Dan itu mungkin sebagai pertanyaan. Ini bisa dilakukan 3 subuh, 3 kali menit sebelum subuh. Itu ya, bisa dilakukan. Terus pertanyaan yang kedua, apakah cukup dengan 3 jeruk tersebut? Saya jelaskan ya. Kalau kita mandinya 3 subuh, jeruknya itu buat 9 jeruknya, buat 9 jeruknya. Jadi untuk subuh 3, subuh yang kedua 3, subuh yang selanjutnya 3 itu ya, bisa dilakukan itu ya. Tuh. Nanti ya kalau setelah selesai mandi ya, ini bisa dibuang ya, jadi dijauhkan dari rumah ya, dibuang tempat yang jauh ya. Kalau bisa di air pun ya. Bisa air mengalir bisa dilakukan itu ya, saya lakukan ya. Jadi untuk saya jelaskan lagi ya kepada saudara-saudaraku ya dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salam bahagia untuk kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam Allah Subhanahu Wa Taala selalu diberi kemudahan dalam segala langkah. Juga jika saat ini kita dalam keadaan yang tidak mengelokkan ya, mungkin ada rasa gundah atau ada rasa sedikit kesakitan di dalam diri, insya Allah diangkat sudah penyakit Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk saya jelaskan satu kali lagi. Oke, saya jelaskan satu kali lagi untuk pembersihan dari energi negatif. Ya, jadi energi negatif itu ialah ya energi yang mempengaruhi suasana hati, perilaku, yang kadang mudah berpikirnya buruk. Itu sedikit itu ya. Juga adanya emosional itu ya, emosional gitu, yang mempengaruhi diri kita ya. Itu juga bisa juga kita juga di tempat ruang-ruangan tertentu yang dibilang ruang-ruangan itu menjadi tempat mungkin dari sosok makhluk halus yang mengikuti kita, yang kadang tubuh merasa panas, merasa berat. Juga kalau tidur juga kadang suka nggak nyenyak gitu ya. Nah, jadi bisa digunakan dengan media jeruk nipis 3, jadi sekitar kita belas gitu ya. Itu sama ya, sama. Kita tambahkan garam kasar 3 biji ya. Setelah kita tambahkan garam ya, kita mandinya mandi yang bagaimana? Nah gitu. Jadi mandi ini, proses mandinya itu sebelum subuh, menjelang subuh, sebelum menjelang azan subuh gitu. Jadi yang kita baca ini ya, kalau kita mandinya subuh setelah ba'da isya ya, bisa kita lakukan. Setelah ba'da isya bisa kita lakukan ya. Tuh. Kita ba'da isya, kita kan sudah bersih.
sudah sholat isya pasti masih dalam keadaan wudu. Bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim 7 kali ya, saudara-saudaraku ya. Bismillahirrahmanirrahim 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 7 kali. Terus disambung dengan Al-Fatihah 7 kali. Nah, tapi tujuan kita ini apa? Niat ke dalam hati kita ini untuk apa? Untuk pembersihan diri dari sifat-sifat yang buruk, ya, dari energi-energi yang negatif yang mempengaruhi akal dan pikiran, juga mungkin pengaruh-pengaruh dari energi atau aura-aura yang tidak baik gitu ya. Bisa dilakukan itu ya sahabat. Terus juga mandinya juga dijelaskan lagi 3 subuh. Kalau 3 subuh berarti kita harus butuh jeruknya 9 gitu. Setelah selesai itu kita bisa buang di tempat yang jauh ya. Air buat secukupnya. Kalau bisa jangan di dalam bak mandi ya. Jadi cukup pakai apa ya? Pakai ember ya. Pakai ember atau pakai apa tuh? Pakai baskom gitu. Bisa lakukan seperti itu. Ya insya Allah mudah-mudahan ya kita semua ya setelah itu ya bisa mungkin ada ketenangan lah ya. Karena ini sekedar media sahabat ya. Jadi saudara ini sekedar media ya. Jadi kita manusia ya berusaha berdoa ya, Tuhan yang menentukan gitu ya. Jadi kita usaha ya, ikhtiar ya, terus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah gitu. Jadi ini sedikit bagi itu nih, coba bisa dilakukan. Itu tadi saya bilang ya, kita berbagi itu indah, untuk bisa berbagi kepada saudara-saudara semuanya. Mudah-mudahan keberkahan, kelancaran, kemudahan ya tercurah kepada kita ya. Mudah-mudahan di saat ini ya, itu saya ulang lagi untuk media tadi ya. Jadi kita tutup ya. Mungkin sudah jelas ya, sudah jelas untuk media pembersihan diri dari gelombang energi negatif. Itu kan kekuatan aura yang ada dalam rumah juga mempengaruhi apa? Suasana di dalam ruangan mempengaruhi. Ini kita tinggal di rumah kita sendiri tapi merasa tidak nyaman. Nah, itu ada penyebabnya. Itu sahabat ya. Saudara-saudara itu ada penyebabnya. Ya, untuk saudara-saudara yang hadir ya, terima kasih ya, sudah mampir, terima kasih banyak ya. Jadi untuk pembahasan media kita tutup, jadi kita berbincang-bincang sedikit ya. Nanti mungkin saya bisa jelaskan juga, mungkin mungkin setelah ini juga saya akan menjelaskan di channel di YouTube ya, untuk masalah energi-energi negatif di dalam rumah. Insya Allah kita ada yang kita bisa gunakan, ataupun bahan-bahan yang kita gunakan bisa saya jelaskan di channel di Singkat Angin ya. Di mohon doanya ya, kita saling mendoakan sehat-sehat, saudara-saudara semuanya sehat. Juga saat ini kita ada keinginan ya, keinginan yang baik, insya Allah ya, akan ada jalannya, dipermudah karena kita belajar ilmu. Jadi bukan tentang masalah ilmu dunia akhirat ya, jadi harus jalan. Jadi bukan kita mempelajari ilmu kedikdayaan, tapi bagaimana ilmu kedekatan kita kepada yang kuasa. Terima kasih banyak ya untuk saudara-saudaraku dimanapun saat ini berada ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, yang lagi di perjalanan selamat sampai tujuan ya. Yang saat ini direndung masalah ya, masalah ini insya Allah ada jalan keluar dan pemecahan itu. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.